warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak pada pagi hari ini? Baik. Sehat Pak. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, saya tunjuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Saya tunjuk penanda Muhammad Sofi'i untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum pelajaran dari Pak Rohim kita mulai, mari berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Anak-anak, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, Pak Rohim mau menjelaskan tentang kisah Teladan Luqman. Di situ sudah tertera peta konsepnya. Yang pertama kisahan, yang kedua Teladan Luqman, yang ketiga yang hari ini Bapak akan sampaikan yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Pelajaran ke-10 kisah Teladan Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya. Di sini terdapat kompetensi inti. Kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Juga ada kompetensi dan tujuan pembelajarannya. Intinya anak-anak untuk tujuan pembelajaran tentang kisah Luqman, kalian diharapkan dapat memahami kisah keteladanan Luqman. Kalian juga diharapkan dapat menceritakan kisah keteladanan Luqman yang terdapat dalam Al-Qur'an. Paham nggih? Nggih, Pak. Sebelum materi kita mulai, di sini Bapak akan mengulas lagi dan akan mengingatkan lagi materi terdahulu tentang kisah Luqman dengan nyanyi bersama-sama dengan nada balonku ada 5. Mari kita bersama-sama menyanyikan nasihat Luqman dengan nada balonku ada 5. Balonku ada 5. Jelas? Bentar ya. Ayo kita mulai bersama-sama dengan saya hitung lagi 3, 2, 1. Siapa itu Luqman, orang soleh Allah pilihan. Bagus sekali ya. Itu untuk persepsi saja. Selanjutnya mari kita melanjutkan materi pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pertemuan ketiga tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Saya tanya dulu ini dari anak-anak semua ini, siapa yang ingin masuk surga? Pilih jari. Saya Pak. Pak Sofi, Mama Sofi ya? Iya Pak. Masuk surga Pak, tapi jangan sekarang Pak. Bambang. Kenapa Pak? Ingin masuk surga enggak Mas Bambang? Surga itu enak apa enggak Pak? Wah, surga itu enak banget Mas. Tapi jangan sekarang ya Pak. Iya. Katanya ada surga dunia tuh Pak.
Gimana? Belum waktunya Pak, masih kecil. Ya Pak. Ya Mas, besok ya kita bersama-sama masuk surga. Amin. Tahukah kamu apa Amin. syarat masuk surga anak-anak? Tahukah syarat masuk surga apa anak-anak? Punya uang. Jadi anak yang soleh, Pak. Apa? Uangnya banyak. Uangnya Jadi banyak. anak yang soleh. Harus Banyak, kaya ya. Pak. Bayar tiket ada. Ada tiketnya. Itu. Ya itu Tiketnya salah. uang, Pak. Kuncinya surga adalah ketakwaan yang tinggi kepada Allah dengan rajin beribadah dan beramal solih. Jika kalian ingin menjadi penghuni surga, teladanilah para nabi dan orang-orang solih seperti kisah Luqman al-Hakim ini. Lanjutnya, lagi nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah kita dilarang untuk berbuat syirik. Sekarang Pak Rokim tanya, Syirik itu menyembah Syirik itu selain apa, Allah, Mas? Pak. menyembah selain Allah. Terus lagi, Menyembah gunung. ya, Menyamakan dengan hal atau sesuatu yang lain. ya, dilarang. Sirik yang Buat nggak suka sirik. sama temennya, Pak. Nah itu dengki namanya itu, Yul. Katanya kok sirik tanda tak mampu, Pak. Itu gimana maksudnya? Beda itu, PI, beda itu. Ini yang dimaksud syirik itu dilarang menyekutukan Allah, wala tusyriku billahi syai'a. Kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Itu pesan yang pertama Luqman kepada anaknya. Yang kedua, jangan angkuh atau sombong. Nggak boleh ya kalian menganggap paling pandai sendiri di satu kelas, Itu Sobi senengane juara satu. paling kaya satu kampung, paling Nek hebat. gelem nuruni kancane iku sombong apa ora, Pak? Dalam Mas, Ora gelem nuruni kancane sombong apa ora? Kayak kue ya, Sombong iku. sombong nggak ya itu ya? Sombong. Sombong. Medit Pak, iku Pak, medit. Nah, itu ya sombong. Kemayu, Pak. Kemayu itu sombong betul, Pak. Dalam Mbak iku kemayu, Pak. Mbak iku Kemayu. lho kemayu iku sombong betul. Iya, Mbak Nuzula iku, Pak. yang Yang deh Pak. Nah, itu yang Pak. udah, Pak Rokin lanjut ya, nanti malah ribut semua ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, pesan Luqman kepada anaknya yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Berbuat kebaikan, kebajikan dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, hidup bertetangga, di sekolah dan sebagainya. Ini disuruh untuk berbuat kebaikan. Lanjutnya lagi, jangan berbuat syirik ini. Yang pertama, pesan yang pertama dijelaskan dalam Quran surah Al-Luqman 13. Saya tunjukin ya, untuk membacanya, itu Ananda Muhammad Sofi'i. Tolong ini dibaca. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, bagus sekali suaranya Mas Sofi'i. Tajwidnya juga sudah bagus ya. Ini saya artikan ya dari bacaannya. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini arti dari surah apa ya, Nak? Luqman. Luqman, Pak. Jelas. Ini tolong dihafalkan dan dipahami tulisannya ya. Nanti ketika ada tes, baik semesteran maupun tes akhir semester dapat mengerjakan soal. Lanjutnya anak-anak, jangan angkuh atau sombong. Ini pesan yang kedua. Saya bacakan, tolong didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Tentu Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini arti dari surah Luqman ayat berapa? Ayat 18. Akhirnya anak-anak, ada lagi ciri-ciri orang yang sombong. Terdapat dalam surah Luqman tadi. Yang pertama, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ketika bertemu temannya malah melengos, nggak mau menyapa dan sebagainya. Ini nggak boleh. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh, gaya, pakai gelelang-geleleng, ya kan? Banyak orang seperti itu. Ini jangan ditiru ya. Model apa? Kayak model apa? Iya, kayak model Jul, itu Jul. Dan membanggakan diri, ya, wah paling hebat, paling kaya dan sebagainya, paling ganteng, paling cantik dan sebagainya. Itu sombong semua, ya. Jangan ditiru ya, anak-anak. Lanjutnya, yang ketiga, pesan yang ketiga adalah buat kebaikan, fastabiqul khairat. Coba saya tunjuk satu, membaca lagi, yang putri ya. Eni Mahmuda, coba dibaca. Al-Luqman ayat 17. Masih jilid Pak, jilid 2, belum bisa. Belum bisa, ya nggak apa-apa. Kemayu, ini kemayu. Yang lain, Nurani Rohmah. Yang putri, anak putri ini ya. Jilid 1 Pak. Belum bisa lah. Mbak Zula, Pak. Bisa, Pak. Mbak Zula, Pak. Jul, ayo Jul, dibaca Jul. Berhalaman loh, Pak. Jim, Pak. Jim. Ya, anak putri kok nggak bisa semua ini gimana ini? Di rumah itu nggak sekolah ya? Iswatin, Ya. Pak, Iswatin. Ya. Ini Fatin. Wis Quran, Pak. Wis Quran mau ya. Wis Quran. Isfatin coba. Isfatin dibaca ya. Coba Isfatin ayo. Iya Pak. Coba dibaca Isfatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa amur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min ajmil umur. Shadaqallah. Ya, saya betulkan ya, masih ada kesalahan tadi membacanya. Oke, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, anak-anak, wahai anakku, kata Luqman, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang termasuk perkara yang penting. Ini arti surah Luqman ayat 19. Selanjutnya, anak-anak, isi pokok dari ayat di atas, satu, nasihat Luqman kepada anaknya untuk melaksanakan sholat. Anak-anak sholat ya. Dua, berbuat kebaikan, ma'ruf. Yang ketiga, hindari berbuat kemungkaran. Empat, hendaklah selalu bersabar. Sabar itu apa, anak-anak? Sabar yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Fisarra wa dharra. Dalam keadaan fit maupun lapang, kita harus tetap sabar. Ya, anak-anak, ada gambar di sini tentang kebajikan. Kita disuruh untuk hormat kepada kedua orang tua kita, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru di sekolah, belajar, mengaji, kata yang santun, sopan, melakukan tugas pekerjaan rumah pada tepat waktu. Sekarang saatnya mengerjakan tugas, anak-anak. Ini tanggapilah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. Di situ ada S, itu setuju, anak-anak.
TS itu tidak setuju dan TT itu tidak tahu. Nanti kamu memberi alasannya, ya. Coba saya tunjuk lagi. Pernyataan pertama, Ananda Bambang. Iya, Pak. Nomor 1, tolong ini kasih. Luqman adalah seorang hamba yang soleh yang mendapat hidayah Allah. Setuju, Pak. Setuju ya? Alasannya apa? Bambang. Dia orang yang soleh dan bisa hati anaknya untuk tidak berbuat syirik. Alhamdulillah, bagus jawaban dari Mas Bambang. Saya Cukup, kasih Pak. cukup dua ya, Bambang ya, sip Pak ya. Rohim, Ya. Sudah, Bung? ya, Sudah. cukup. Ya. Alhamdulillah, pertemuan pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu yuwaffiquna ala ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hurahim ya yang sudah mempresentasikan di teaching